Saudara sekalian, berjumpa lagi kita pada Banking Credit Training Program. Dan pada hari ini kita akan membahas modul tentang analisa kebutuhan modal kerja serta analisa kemampuan membayar daripada nasabah. Adapun objektif daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, untuk kita semua mengerti tentang apa itu konsep modal kerja. Modal yang dipakai oleh nasabah untuk memutar roda bisnisnya. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi daripada modal kerja itu, serta jenis-jenis daripada modal kerja. Objektif yang ketiga adalah untuk mengetahui cara menyusun working investment atau modal kerja secara pro forma dengan menghitung modal kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah. Tentunya kita akan bicara nanti tentang kebutuhan saat ini dan 12 bulan ke depannya. Yang keempat, kita bisa menyusun modal kerja atau working investment, WI, projection, berdasarkan beberapa metode, antara lain shrinkage margin approach, high point, low point, dan cash flow budget approach. Dan yang terakhir, tentunya yang paling penting, kita bisa menganalisa kemampuan daripada nasabah tersebut membayar kredit atau hutang yang kita berikan kepada nasabah, baik berupa bunga dan cicilan hutangnya. Mari kita masuk pada modul pelajaran kita. Kalau kita lihat tentang modal kerja atau working investment ini, ada berbagai approach atau cara melihatnya. Yang pertama yang kita kenal dengan gross working capital atau konsep modal kerja gross. Intinya adalah seluruh item yang ada pada current asset ini. Seperti yang Anda lihat, ada cash, account receivable, atau piutang dagang, inventory, mungkin ada tagihan-tagihan lain yang juga lancar, dan mungkin juga ada prepaid expense. Sedangkan yang kedua adalah net working capital, atau yang dikenal juga dengan kata true working capital. Di sini Anda lihat, intinya adalah current asset dikurangi dengan current liabilities. Sehingga boleh dikatakan ini adalah porsi daripada harta lancar, current asset, yang tidak dibiayai oleh current liabilities. Dan seharusnya ini dibiayai oleh modal daripada usaha itu sendiri atau pemegang saham. Sedangkan yang ketiga yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah konsep modal kerja yang berhubungan dengan working investment. Di sini, seperti yang kita pelajari pada modul-modul yang lain, adalah net daripada modal kerja. Dan hal ini berhubungan dengan asset conversion cycle. Jadi apabila Anda telah mempelajari modul lending rasional, Anda akan mengerti di dalam siklus ACC terbentuk account receivable, terbentuk inventory, terbentuk Jadi tadi saya utarakan bahwa ada working investment menurut neraca dan ada working investment yang seharusnya terjadi. Kita katakan normalnya terjadi. Pertanyaan berikutnya, yang mana yang harus kita ambil? Pertama, untuk penyajian laporan analisa Anda, analisa keuangan Anda berpatokan kepada WI neraca atau WI working investment yang betul-betul terjadi. Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan pembiayaan saat ini dan nantinya juga perhitungan kebutuhan pembiayaan yang akan datang, kita akan memakai WI normal dan WI projection. WI yang seharusnya terjadi dan yang mungkin terjadi pada masa 12 bulan yang akan datang. Nah, bisa terjadi WI yang ada di neraca sekarang dan WI yang seharusnya terjadi, seperti yang kita katakan tadi WI normal, sangat berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan itu. Misalnya ada faktor seasonal, musiman, di luar dugaan, atau ada perubahan-perubahan yang tidak normal di dalam faktor daripada working investment tadi.
faktor WI tadi, account receivable, inventory, AP, dan AE. Yang pasti, jika terjadi gap antara WI normal dan WI neraca, seharusnya saya katakan tadi keduanya akan sangat mirip, tidak jauh berbeda. Tetapi jika terjadi perbedaan yang signifikan, tadi kita sudah membahas tentang WI neraca, WI normal. Berikutnya adalah WI projection. WI projection ini sangat penting karena ini yang menentukan nanti berapa fasilitas kredit modal kerja yang akan kita berikan kepada nasabah. Jadi, WI projection ini merupakan dasar kita memproyeksi pembiayaan untuk 12 bulan yang akan datang. Kenapa 12 bulan? Karena kita harapkan setiap tahun kita akan mengadakan evaluasi dan analisa lagi. Apakah perlu dilakukan tambahan dan apakah perlu kita lanjutkan sesuai dengan strategi policy bank kita. Jadi saudara, WI projection atau account receivable, inventory, AP, AE projection belum tentu sesuai dengan keadaan saat ini atau keadaan normal. Kita harus memperhitungkan ke depannya, apakah ada kebijakan yang akan berubah, yang akan diterapkan oleh perusahaan. Baik mungkin dalam rangka ekspansi atau ada strategi-strategi bisnis lain. Mungkin adanya perubahan pada penjualan, mereka memasuki market baru, penetrasi market yang baru, atau mungkin juga terjadi akibat perubahan daripada COGS-nya, pembelian barangnya, pemberian kreditnya, dan mungkin